Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, semua sekolah. Marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran, sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ya, kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Kalau saya sih sederhana lah cara berpikirnya. Negara itu mewajibkan rakyat untuk sekolah. Ketika negara mewajibkan sekolah, maka negara harus nyiapin. Tidak boleh menyusahin. Lalu sekolah bisa dikatakan gratis, tapi wisuda bayar 3 juta, dur bayar 3 juta, bayar 1 juta, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Sekadar kasih tahu aja. Jadi untuk menghilangkan kemiskinan nomor 1, ya hilangkan dululah di Jabar setidak-tidaknya. Jumpa lagi saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam dan disiarkan juga di Instagram dan juga di Facebook. Ini edisi khusus untuk pendidikan. Tadi kita sudah saksikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto bahwa beliau bisa dan langsung mengintervensi sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Apapun itu kendalanya, beliau akan intervensi gitu. Nah, ini. Kemudian Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat juga hal yang sama, menyampaikan hal yang sama dengan versi yang berbeda, yaitu kenapa harus dipersulit. Nah, inilah yang menjadi catatan kita bahwa sekarang ini masa era pendaftaran sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, dan akan menindaklanjuti ke jenjang lebih tinggi adalah perguruan tinggi universitas di seluruh Indonesia. Inilah saat-saat ini. Nah, ada yang menjadi perhatian kita saat ini adalah berlakunya domisili. Kalau zaman tahun-tahun kemarin itu kan zonasi, ya zonasi. Sekarang domisili, yaitu berdasarkan kakak. Inilah yang penyebabnya. Nah, berdasarkan itu tadi orang tua semuanya pada sibuk kelengkapan dokumen dan segala macamnya, kemudian dan lain-lain, seragam dan segala macamnya, itu kan juga membutuhkan biaya. Nah, ini ada permasalahan di sini. Bagaimana tugas pemerintah berdasarkan undang-undang di alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian turunannya di pasal 31, yaitu pendidikan diselenggarakan oleh negara. Nah, ini yang kita harus cermati. Seperti apa? Nah, kalau dengan adanya Juklak, Juknis, PPMB, atau yang sekarang SPMB, nah ini yang masalah. Berlaku domisili, atau kalau dulu berlaku domisili yang dikeluarkan oleh RT, RW, dan kelurahan. Sekarang itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kakak. Nah, kakak ini pun menjadi masalah kalau di bawah 1 tahun. Artinya harus lebih dari 1 tahun ke atas.
Nah ini, nah pengurusan juga KK, ya contoh saya pengurusan KK, saya sudah urus di bulan Juni tahun yang lalu, 2024 yang lalu. Akan tetapi bentrok dengan berbagai hal, termasuk kampanye dan segala macamnya. Nah, ya. Kemudian baru yang namanya keluar bulan September 2024. Berarti berapa bulan itu? Juni, Agustus, September, 3 bulan. Nah, gimana? Nah, sekarang yang menjadi masalah sekarang adalah KK. Ini berkaitan juklak juknis dari Kementerian Pendidikan dan dinas-dinas ke bawahnya. Nah ini, nah saya selaku rakyat Indonesia, penerus generasi perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang menaungi semua menjadi bela negara. Saya mewakili rakyat. Dan ini pasti berlaku seluruh Indonesia yang tadi ini yang disebut namanya domisili atau KK. Karena ini yang dikeluarkan juklak juknisnya oleh kementerian. Ini saya menyampaikan mewakili seluruh rakyat Indonesia bahwa ini meresahkan masyarakat dan menjadi alat terputusnya siswa-siswa sehingga tidak menjadi sekolah apabila yang dimaksud adalah di bawah 1 tahun tidak boleh masuk sekolah KK tersebut. Ini, nah, di mana kalau saya mengikuti, saya sifatnya nasional. Kalau kita mengikuti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan diatur oleh negara dan diselenggarakan oleh negara. Mana buktinya? Nah, saya juga kasihan terhadap guru-guru, penerima siswa-siswa. Mereka hanya melaksanakan tugas di lapangan berdasarkan juklak juknis yang ada. Mereka juga tidak mau dipecat hanya gara-gara nanti ini menyalahi aturan. Nah, gimana menteri ini? Gimana gubernur? Di mana presiden? Nah, kepada Presiden Prabowo yang sudah mencanangkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ini harus tanggap. Tidak ada, kalau bisa KK ada, jangan pernah ada masa berlakunya. Kalau sudah ada KK-nya, mau itu terbit hari ini, masuk sekolah, tidak ada masalah. Yang penting ada KK dan diakui. Ini juga nanti ke Kementerian Dalam Negeri. Ini juga kinerjanya harus diperbaiki. Ya. Kinerjanya harus juga diperbaiki di lapangan, di dinas-dinas. Bagaimana mengeluarkan KK, bagaimana mengeluarkan KTP. Bisa lama-lama seperti itu. Ya. Ini semua berkaitan dengan domisili, KK, KTP. Kalau ini lama, ini juga kepada pendaftaran di sekolah-sekolah akan mempengaruhi. Nah, ini contohnya. Ini karena saya menjadi pengalaman saya, maka ini saya cerita. Dan saya juga tidak mau kata si A, si B, si C, si C. Saya tidak mau. Nah, saya harus mengalami. Dan ini saya alami pengalaman ini. Artinya, di mana negara, di mana sekolah-sekolah yang katanya mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan, memberikan arahan, mengayomi masyarakat, anak-anak supaya bisa sekolah, mendorong anak-anak supaya bisa sekolah. Tapi ketika mendorong tetap ada benturan, yaitu juklak juknis. Ini yang saya minta. Nah, saya juga mewakili, saya berbicara ini disaksikan oleh seluruh alam semesta, disaksikan oleh para leluhur kita terdahulu. Saya mau tanya, leluhur dahulu kita, pernahkah ada seperti ini? Pendidikan, dia tugasnya guru memberikan pendidikan. Tidak ada yang namanya, oh ini domisilinya ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak ada yang seperti itu. Nah, saya mau tanya juga para guru-guru, dahulu ketika sekolah, ada tidak seperti ini?
domisili, harus ini, harus kakak. Mau sekolah ya sekolah aja, mau bekerja aja, tidak ada tuh ijazah ini, ijazah itu, SK ini, SK itu. Yang penting mau bekerja. Itulah dahulu yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Hatta ketika awal-awal kemerdekaan 1945-1946 di Yogyakarta. Semua masyarakat diarahkan untuk masuk Republik Indonesia. Mau bekerja, tidak ada ijazah, tidak ada sekolah, masuk semua, harus kerja. Itu. Nah, sekarang mana? Ya. Ini yang saya minta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, kepada menteri-menterinya, dan kepada gubernur Provinsi Jawa Barat dan gubernur seluruh Indonesia. Jangan mempersulit rakyat yang mau sekolah. Jangan mempersulit anak-anak yang mau belajar, yang mau sekolah, yang mau menempuh pendidikan. Tiadakan itu namanya domisili-domisili segala itu, kakak segala macamnya itu. Ya, itu. Ya, jadi apa gunanya kalau begini terus? Apa gunanya negara ada? Apa gunanya Republik Indonesia ada kalau hanya mempersulit tujuannya? Tujuannya ini, para leluhur kita, pendahulu kita mendirikan Republik Indonesia ini supaya apa? Tidak ada kesenjangan pendidikan antara orang kaya dan orang miskin. Semua harus cerdas, semua harus bisa belajar. Makanya inilah tujuan dan cita-cita pendahulu kita, pendiri bangsa ini, mengarahnya ke situ. Sehingga tidak ada kesenjangan. Ini yang kaya yang bisa bayar di swasta atau di negeri, bisa sogok menyogok, bisa suap menyuap, akhirnya korupsi. Nah, ini yang tidak punya, ya tidak punya apa-apa. Jangankan mau menyogok, uang buat makan aja susah. Beli beras saja susah. Nah, bagaimana bisa? Untuk makan keluarga saja tidak bisa. Kembang kembis istilahnya. Nah, ini. Jadi ini saya himbau kepada seluruh pimpinan Republik Indonesia, mulai dari Bapak Presiden selaku pucuk pimpinan pemegang mandat rakyat, mandataris rakyat seluruh Indonesia, bangsa Indonesia. Ini harus ke bawahnya tidak ada lagi jukdak juknis. Jangan mempersulit rakyat. Ini saya sampaikan kepada juga dinas-dinas yang bersangkutan, dinas pendidikan, dinas kependudukan. Laksanakan tugasnya. Tulus ikhlas mengabdi, jujur terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat lingkungan, terhadap siswa, siswi, termasuk yang menabung segala macamnya itu. Anak-anak yang menabung, kembalikanlah sesuai apa yang ditabung. Jangan ada potongan ini itulah 10% lah segala macamnya. Tidak ada yang seperti itu. Ini masih berlaku. Nah, termasuk tadi ijazah, cover ijazah 50.000. Apa itu? Artinya tidak gimana caranya supaya mendapatkan uang. Hah? Itu segala akal gimana caranya supaya ini orang tua siswa bisa mengeluarkan. Padahal sudah ada, pemerintah sudah mencanangkan 20% APBN. Anggaran pendidikan lebih tinggi. Nah, ini kemana? Kalau ini bisa dikelola oleh seluruh sekolah, seluruh masyarakat, tidak ada yang tidak bisa sekolah. Termasuk tadi zonasi, domisili kakak. Kalau itu dipermudah, tidak ada batas waktu, tanggal, tahunnya. Yang penting dia punya, masuk. Walaupun kalau memang tidak punya, kalau memang masih memungkinkan dimasukkan ke sekolah, masih ada kursi kuotanya, masuk. Kenapa harus dipersulit? Nah, itu yang saya harus bisa sampaikan, karena ini edisi khusus yang saya buat pada hari ini, tanggal 14 Juni 2025. Untuk dilaksanakan, saya mewakili orang tua dari seluruh murid-murid Indonesia, karena ini pasti sama. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kendalanya di domisili di KK.
kurang dari 1 tahun tidak diterima. Jadi itu harus dan bisa diterima apapun itu. Saya minta kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh jajarannya, kepada Gubernur, seluruh jajarannya, Bupati, Wali Kota, Camat, hingga desa harus Kementerian lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini. Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah. Saudara-saudara, ini adalah masalah strategis. Kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, semua sekolah. Marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran, sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya. Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar, tapi marilah kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Terus menerus saya himbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat, saya himbau terus berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat, para birokrat diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, anggaran untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Kalau kita melaksanakan pengelolaan manajemen yang baik, manajemen yang akal sehat, bahwa setiap dana akan dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir kita bisa mempercepat perbaikan sendi-sendi kehidupan bangsa, antara lain memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini sasaran kita, keluarga besar pendidikan. Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa.
Presiden Prabowo Subianto menyemprot para menterinya yang kerap mengeluarkan peraturan teknis. Menurut Prabowo, hal ini justru menambah ruwet peraturan di Indonesia. Prabowo pun jengkel dengan banyaknya peraturan teknis yang dibuat oleh menterinya. Prabowo pun mengeluarkan nada tinggi karena peraturan teknis ini. Saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya, peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ya, kadang-kadang perteknya tuh lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau hari ini tidak mau mengakomodir orang sini kebangetan. Logika saya itu dulu itu kan kalau ada sekolah di situ maka seluruh siswa yang ada di situ di sekolah itu harus diterima. Maka lahirlah gagasan zonasi. Kemudian warga yang ada di sekitar ya harus diterima, sisanya baru keluar. Gitu. Jadi saya minta hari ini yang warga di sini ya diterima. Kalau saya sih sederhana lah cara berpikirnya. Negara itu mewajibkan rakyat untuk sekolah. Ketika negara mewajibkan sekolah maka negara harus nyiapin. Tidak boleh menyusahin. Ketika misalnya rakyatnya nggak mampu, dia sekolah di sini nggak bisa, yang nggak bayar karena jalan kaki, dia harus keluar ongkosan. Negara sudah ngelarang orangnya sekolah. Kan wajib. Ngapain wajib diseleksi? Katanya wajib sekolah. Orang sekolah harus diseleksi. Gimana? Untuk apa diwajibkan kalau diseleksi? Kalau diseleksi berarti dipilah-pilah. Mana yang boleh sekolah, mana yang nggak boleh sekolah. Ya kan? Yeah. Kalau wajib sekolah, kalau kemudian dia nggak sekolah karena tidak mampu ongkos, dia berhenti terus jadi perampok, siapa yang bertanggung jawab? Yang penting anak-anak sekolah. Pajak agama, ai jelema nu kudu diutamakeun tatangga penuh jauh heula. Bapak kan Islam, sok tatangi heula teu. Pan Kemenak itu berarti di dalamnya ngajarin ajaran Islam. Saya nanya, di ajaran Islam yang pertama diprioritaskan itu yang harus Anda pertama temui tetangga apa yang jauh? Ya sudah, sederhana nerjemahkan agama. Tetangga heula mau nuduh jauh bisa asup tetangga ngahulang. Ai abdi mah punten ya Pak, upami menyangkut hak warga, abdi mah jalmi nu paling kokolotot. Margi abdi kewajiban abdi ngabela warga abdi. Sebenarnya kita tahu bahwa misalnya ya kenakalan anak-anak itu ini salah orang tua, salah pendidikan, salah KPAI, salah Komnas HAM, gitu benar nggak? Salah pemerintah pusat menjalankan. Ini attitude problem. Benar. Salah KPAI gitu ya. Padahal KPAI yang selama ini menyalahkan program KDM itu kan, barang militer. Karena kalau KPAI bekerja, Komnas HAM bekerja, pendidikan bekerja, sistem semua bekerja, orang tua ikut ngurusin anak, nggak ada tuh orang harus masuk ke barak. Logis. Bener nggak? Iya. Nah sekarang karena kalian tidak bekerja, bener nggak? Ya, it's a dirty job but someone has to do it gitu. Ini pekerjaan yang jorok tapi seseorang harus melakukan. Justru KDM memberikan solusinya gitu. Kita nyoba membangun aja, nah kita coba satu angkatan wake up nggak atau bangun nggak pada semuanya nih gitu. Masih nggak? Ya udah kita buat 2, 3, 4 kalau dulu 1 juta anak Jabar dididik disiplin, dididik attitude, dididik teamwork, dididik leadership, yang semua itu nggak dapat di sekolah. Mana? Bahkan di pesantren pun nggak diajarin. Kita ngomong apa adanya nih. Karena teamwork, leadership, attitude, karakter itu jauh lebih penting. Nulis mah gampang, baca aja bisa kok, bener nggak? Tapi mendidik seperti itu nggak gampang. Nah siapa yang turun saat ini, gitu ya? Ya udah, kita masuk ke barak. Tapi kalau ditanya, bosnya punya bala muda loh. Ini dari bos, oke, nanti dulu. Kita udah menyebar pangkatan anak-anak bala muda, anak-anak tim campnya kita yang dididik disiplin militer, ada pelajaran yang panas. Jadi ada yang mudah-mudahan nggak ada yang curiga. Tapi keren sih pendidikan barak. Saya sendiri mengalaminya sekitar 1 bulan karena dulu kan resimen mahasiswa gitu ya. Di Menwa dulu. Oke. Dan itu kan mendapatkan banyak yang tadi, benar nggak? Iya, jadi memang untuk merubah perilaku dalam beberapa hari tertentu gitu ya kan. Riset kan juga menunjukkan ya bahwa perilaku seseorang berubah ketika kemudian didampingi selama 21 hari dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gimana pun juga tetap masih banyak yang nyinyir ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nyinyir itu kita terima kasih karena secara algoritma sosial media itu jadi ngatrol ke atas. Terima kasih atas nyinyirannya dan kritikannya. Lalu sekolah bisa dikatakan gratis, tapi wisuda bayar 3 juta, dur bayar 3 juta, bayar 1 juta, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Sekedar kasih tahu aja. Jadi untuk menghilangkan kemiskinan nomor 1, ya hilangkan dulu lah di Jabar setidak-tidaknya wisata-wisata untuk sekolah-sekolah
acara-acara yang membuat orang tua harus tidak ada hubungannya sama pendidikan, tapi memperkaya orang-orang pengurus sekolah mungkin, benar nggak? Yang itu akhirnya terpaksa, kalau nggak dikasih ijazah dan sebagainya, itu sebenarnya ditiadakan dulu saja. Jadi acara di sekolah, acara-acara seperti itu membuat kemiskinan baru. Itu udah ditiadakan dulu, itu pun menimbulkan kontroversi. Wah, tour travel protes, saya bilang, udah lu protes saja lah, lu bisa menghilangkan kemiskinan karena lu protes di kantong lu juga, lu nggak mikir bahwa dengan cara lain gitu ya. Ini challenge aja bagi kita pebisnis, jangan protes, lu dimanja dengan sistem. Oh ini efisiensi kita dirugikan, lu dimanja itu namanya. Kita terlalu di-spoil, terlalu dimanja, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita baru saksikan tadi video cuplikan daripada pidato Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan juga Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan juga ada mitra kerjanya beliau yaitu Bosman Mardigu. Apa yang disampaikan Bosman Mardigu, saudara kita Bosman Mardigu, itu adalah rancangan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Jadi saya menyampaikan ini sifatnya terbuka, pengaduan terbuka. Sifatnya seperti ini yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi kepada Presiden Republik Indonesia, tolong ini diperhatikan. Tidak ada lagi peletak-peletek sesuai apa yang Bapak sampaikan di beberapa waktu lalu yang termuat di media-media nasional. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga bahwa perhatian terhadap pendidikan secara khusus, mohon ini juga ditiadakan yang nama juklak-juknis ini. Ini merugikan masyarakat sehingga anak-anak kita nanti tidak bisa masuk sekolah. Mereka akan putus asa. Kalau dipaksakan, ini tidak dicabut juklak-juknis ini, kasihan para guru-guru nanti. Ketika guru-guru memaksakan anak-anak ini masuk, nanti kasihan mereka bisa dipecat sebagai pegawai atau guru. Mereka juga menggantungkan mereka kepada pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi ini berkesinambungan. Ini ibarat mata rantai saling terkait. Jadi untuk menteri ini dicabut, tidak ada yang namanya juklak-juknis ini lagi. Kalau memang sudah ada kakaknya di wilayah domisili tersebut, jalankan. Bila perlu kalau tidak punya kakak, dia masih mau bersekolah, jalankan. Yang penting si anak ini mau sekolah. Arahkan seperti itu. Ya. Nah, ini saya Umar Hanza, generasi penerus dari pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak dahulu kakek moyang saya sudah bergerak berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah bersama-sama para pejuang-pejuang kita. Ini saya generasi penerus bela negara menyampaikan ini kepada khalayak terbuka dan umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.